Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 18 Praktikum Perancangan Unit Produksi Hasil Perikanan ingin memaparkan hasil dari laporan kami yaitu perancangan pabrik pengolahan abon ikan cakalang di PT Cakalang Jaya Badi. Berikut ini adalah nama-nama anggota kami. Untuk penentuan lokasi pabrik, di mana penentuan lokasi pabrik pengolahan abon ikan cakalang sangat penting untuk keberhasilan operasional dan efisiensi produksi. Faktor-faktor utama yang perlu dipertimbangkan meliputi kedekatan dengan sumber bahan baku seperti perairan yang kayak ikan cakalang dan pelabuhan infrastruktur yang baik, jalan raya, listrik, air, serta biaya transportasi yang efisien. Lokasi yang dekat dengan pasar potensial mempermudah distribusi produk, sementara aspek lingkungan dan regulasi terkait pengolahan limbah harus dipertimbangkan untuk mencegah kerusakan ekosistem dan memastikan kelancaran izin operasional. Selain itu, keberadaan tenaga kerja terampil di sekitar lokasi juga penting untuk mendukung operasional yang efisien. Sehingga pemilihan lokasi harus mempertimbangkan kombinasi akses bahan baku, infrastruktur, biaya operasional, pasar, dan regulasi untuk kesuksesan bisnis jangka panjang. Selanjutnya untuk visi dan misi. Adapun visinya tersendiri menjadi produsen abon ikan cakalang terkemuka di Indonesia yang dikenal dengan produk berkualitas tinggi, inovatif, dan berkomitmen pada keberlanjutan lingkungan serta kesejahteraan masyarakat lokal. Di sini kami bertekad untuk menyediakan produk abon yang lezat dan sehat, yang diproduksi dengan standar higienis tertinggi dan bahan baku pilihan. Adapun misinya tersendiri yang pertama, menyediakan abon ikan cakalang yang terbuat dari bahan baku berkualitas tinggi dan segar. Yang kedua, menerapkan standar produksi yang ketat untuk memastikan keberhasilan dan higienitas produk. Dan yang ketiga, mengembangkan jaringan distribusi yang luas untuk memastikan ketersediaan produk di berbagai lokasi. Yang keempat, mengembangkan varian rasa baru yang sesuai dengan preferensi konsumen. Dan yang kelima, menyediakan layanan pelanggan yang responsif, informatif, dan ramah untuk memastikan kepuasan konsumen. Selanjutnya adalah seleksi proses. Proses pengolahan abon ikan pada tahap pengeringan abon ikan dengan oven lebih baik dengan pengeringan vakum karena beberapa alasan. Yang pertama yaitu waktu dan juga suhu yang digunakan. Selain itu, oven modern yang dilengkapi dengan sistem sirkulasi udara dapat mengoptimalkan penggunaan energi, memungkinkan pemanasan yang merata dan lebih efisien. Kualitas produk akhir juga cenderung lebih baik dengan tekstur abon yang lebih renyah dan warna yang lebih cerah, serta resiko pertumbuhan mikroba yang lebih rendah. Next. Untuk total produksi ikan cakalang mendapatkan persen I sebesar 0,593796874. Data konsumsi ikan cakalang. Konsumsi ikan cakalang menunjukkan peningkatan dari tahun 2018 hingga 2022. Konsumsi awalnya sebesar 10.863 ton pada 2018 dan meningkat bertahap hingga mencapai 13,546 ton pada 2022. Persentase kenaikan bervariasi setiap tahun dengan kenaikan tertinggi sebesar 0,093%. 0,973% pada tahun 2022. Rata-rata persentase kenaikan konsumsi selama 5 tahun tercatat sebesar 0,0330%. Hal ini mencerminkan pertumbuhan konsumsi yang stabil meskipun peningkatan tahunan relatif kecil. Kemudian data impor cakalang. Data impor tahun 2018 hingga 2022 menunjukkan perubahan signifikan setahunnya. Pada awal periode, impor tercatat sebesar 8.090 ton pada 2018, namun mengalami penurunan berturut-turut pada 2019 dan 2020, dengan persentase masing-masing sebesar minus 7,91% dan minus 0,62%. Penurunan ini berakhir pada 2021, saat impor meningkat sebesar 19,46% menjadi 7.420 ton, dan peningkatan ini berlanjut hingga 2022 dengan impor mencapai 8.910 ton, meningkat sebesar 20,06%. Rata-rata kenaikan impor sebesar 3,75%, menunjukkan adanya pertumbuhan moderat secara keseluruhan meskipun terdapat penurunan signifikan pada beberapa tahun.
Selanjutnya, data ekspor ikan cakalang pada tahun 2018, volume ekspor ikan cakalang tercatat 7.080 ton, namun pada tahun 2019 penurunan menjadi 6.764 ton. Kemudian berlanjut turun hingga 5.087 ton pada tahun 2020. Meski begitu, tren ini mulai berbalik pada tahun 2021 dengan kenaikan ekspor menjadi 6.015 ton dan meningkat hingga mencapai 7.742 ton pada tahun 2022. Perkembangan ini mencerminkan pemulihan ekspor ikan cakalang setelah beberapa tahun mengalami penurunan. Next, selanjutnya kapasitas produksi, di mana terdapat impor produksi dan ekspor ikan cakalang yang sempat menurun pada periode 2018 hingga 2020, dengan angka terendah pada tahun 2020. Impor turun dari 8.090 di tahun 2018 menjadi 6.212 pada tahun 2020, sementara produksi turun dari 18.567 menjadi 15.342 ton, dan ekspor dari 7.080 ton menjadi 5.087 ton. Namun tren ini berbalik pada tahun 2021 dan 2022, di mana impor produksi dan ekspor kembali meningkat secara signifikan. Produksi mencapai 18.651 ton dan ekspor naik hingga 7.742 ton pada tahun 2022. Di sisi lain, konsumsi ikan cakalang terus meningkat setiap tahun dari 10.863 di tahun 2018 hingga mencapai 13.546 ton di tahun 2022, mencerminkan peningkatan permintaan secara domestik. Selanjutnya, neraca massa dan neraca energi. Pada neraca massa meliputi penerimaan bahan baku, pencucian, penyangan, pengukusan, pendinginan, pengemasan, dan penyimpanan. Secara keseluruhan dari 1.000 kilogram bahan baku diterima, proses produksi menghasilkan 794,8 kilogram produk akhir dengan massa sebesar 205,2 kilogram atau sekitar 20,52% dari bahan baku awal. Untuk neraca energi, secara keseluruhan total input energi pada kedua proses adalah 2,16 juta kilokalori, sedangkan output energi adalah 1,9 juta kilokalori. Terdapat selisih sebesar 260.000 kilokalori yang hilang selama proses. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti kehilangan panas dan lain-lain. Next. Selanjutnya, harga bahan baku dan perhitungan gaji karyawan. Rincian perhitungan mencakup biaya bahan baku dan gaji karyawan dengan total anggaran sebesar Rp332.580.000. Biaya terbesar dialokasikan untuk ikan cakalang sebagai bahan baku utama, dengan harga 3 juta per kilogram untuk kebutuhan sebanyak 100 kilogram. Sementara itu, biaya operasional karyawan mencapai 294 juta per bulan. Next. Selanjutnya ada capital investment. Dari hasil perhitungan investasi modal tetap pada tabel di atas menunjukkan komponen biaya serta harga total pada komponen tersebut. Pada blender memiliki total biaya sebesar 300.000, timbangan sebesar 650.000, alat pres sebesar 1.450.000, oven dengan total biaya sebesar 750.000, alat destruksi sebesar 19.500.000, dan total biaya keseluruhan agar produksi pada pabrik dapat berjalan yaitu sebesar 21.900.000. Pada komponen biaya terdapat harga paling minimum pada komponen blender dengan harga total yaitu 300.000. Sedangkan untuk komponen biaya paling besar adalah alat destruksi dengan harga total mencapai 19.500.000. Next. Selanjutnya ada manufacturing cost. Jadi total biaya dari direct manufacturing cost yaitu sebesar 14.950.000 dan didapatkan total biaya pada indirect manufacturing cost sebesar 29 juta rupiah. Ya, selanjutnya ada perhitungan biaya produksi dan utilitas, di mana biaya produksi itu meliputi biaya asuransi dan biaya penyusutan mesin dan peralatan, di mana total keseluruhan ada Rp227.919.600, dan biaya utilitas meliputi biaya pemasaran, biaya administrasi, biaya transportasi, distribusi, biaya perizinan dan sertifikasi, biaya telekomunikasi, dan biaya ATK, di mana total keseluruhan dari biaya tersebut ada Rp147 juta. Untuk tata pabrik sendiri meliputi main entrance, packaging area, cold storage, processing area, raw material storage, dan yang terakhir labeling and shipping. Terima kasih, demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.